salah satu yang meyakinkan saya adalah saya tidak mau dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang. Apalagi presiden yang terlibat atau wakil presiden yang kemudian menjadi persoalan yang terus-menerus kita perdebatkan. Kami berharap sungguh dengan putusan Mahkamah Konstitusi nantinya pada tanggal 22 April ya 2024 ini itu mengakhiri dan menyudahi seluruh perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan ini. Persoalan status putusan 90, persoalan keabsahan cawapres, persoalan sirekap, persoalan bansos dan seterusnya itu harus definitif setelah pada saat putusan MK itu lahir. Karena kita punya prinsip dalam berhukum bahwa hukum atau sengketa itu ada akhirnya. Peradilan berlangsung secara partisipatoris, secara terbuka, semua pihak diberlakukan secara berimbang. Prinsip audi et alteram partem dibuka seluas-luasnya. Bang Refli juga hadirkan berbagai ahli dan seterusnya. Para kritikus, akademikus dan segala macam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya. Jadi kira-kira kelak nanti ketika putusan itu lahir harus semua pihak menerima dan kita bernegara dalam situasi yang kondusif untuk bagaimana membangun NKRI ini ke arah yang lebih baik. Mungkin demikian. Silakan Pak Putu. Terjadi kembali debat panas di acara dialog spesial rakyat bersuara, di mana acara tersebut menghadirkan tim hukum Anies Baswedan, yaitu Refli Harun, dan tim hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmid. Tampak sekali pernyataan tim hukum Anies Baswedan yaitu Refli Harun bikin telinga itu tidak enak. Refli Harun itu katakan bahwa dirinya itu tidak rela kalau dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang. Katakanlah yang disebut itu adalah Prabowo Gibran. Ini sepertinya Refli Harun itu ya masih belum terima atas hasil keputusan KPU tersebut. Tapi sebelum ke video silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah ya seperti apa videonya, mari kita simak bersama ya. Aturan-aturan di Undang-Undang Pemilu itu ya dibuat kita sedemikian rupa supaya pemirsa. jangan sampai mudah sekali orang dengan narasi-narasi tertentu mengabaikan suara rakyat 96 juta yang memilih Prabowo Gibran hanya karena dengan narasi-narasi tertentu. Karena itu maka dalam aturan dan juga peradilan pemilu suara rakyat satu suara pun tidak boleh hilang. Satu suara pun tidak boleh hilang. Karena itu kalau Anda mendalilkan ada kecurangan, maka pertanyaannya kecurangannya di mana? Berapa jumlah kecurangan itu? Jumlah kecurangan itu harus bisa melampaui kemenangan atau angka tadinya misalnya kalau tidak maka kalau tidak misalnya terjadi bedanya 13 juta untuk 2 putaran misalnya. Ternyata ditemukan kecurangan misalnya 1 juta. Tidak bisa juga diulang. Maka menurut saya angka itu tidak hanya bisa kita lihat hasilnya dari penghitungan, tapi juga bagaimana kepala orang ketika memilih itu dihack untuk bisa memilih atau tidak memilih kalau paslon itu tertentu. ada ilmunya. Nah, itu jadi masalah. Dengan bahasa lain, kalau itu ada ilmunya. Dengan bahasa lain, ketika bicara 13 juta itu, siapa yang bisa memberikan garansi 13 juta itu adalah suara bersih? Bukan karena 2 juta dikasih uang 100.000 untuk nusuk orang tertentu. Ini misalnya, asumsi. Ya, ini tidak, asumsi. Makanya di dalam pemilu ada namanya ilmu perilaku pemilu. Dalam sebuah perilaku pemilu ada namanya funnel of behavior dalam voting behavior. Semua itu ada begitu banyak variabel yang menentukan kenapa seseorang memilih A atau B atau tidak memilih. Salah satu yang membuat pemilu hari ini barbar dan brutal adalah politik uang yang gila-gilaan. Itu yang saya katakan. Anda tidak bisa menyebut faktor ini. Jadi, itu menghasilkan maksud saya pertanyaan saya. Jadi bagaimana kemudian menjustifikasi 13 juta itu untuk menang tertentu kalau tidak kemudian ada tidak mungkin. Sekedar masukan ya. Kemarin di sidang MK sebagai saya tanya utama untuk menang atau tidak menangnya seseorang. Sementara faktor untuk menentukan perilaku pemilih jumlahnya banyak sekali. Oke, jadi kemarin di sidang MK kan kita tanya soal voting behavior itu ya. Kira-kira apa yang paling berpengaruh kemudian orang memilih pasangan 02 dan kemudian pelonjakan yang luar biasa? Kata ahli yang kami ajukan, yang lain ya, bansos itulah katanya. Nah itu simplifikasi dan asumsi. Jadi begini, perilaku pemilu, ini sudah standar itu perilaku pemilu. Mulai dari the undercurrent of. Bang,
yang ini ditanyakan kepada Fit Iya, Adrison dan betul. Fit itu mengemukakan ekonometri sebelumnya dan Dia ahli pengaruh pemilu bangsa nggak terhadap dia? pemilu. Saya rasa dia Lalu bukan ahli kemudian pemilu. kita tanya dari sisi Kalau ahli voting pemilu dia behavior. tahu, Iya, Bang. kalau ahli politik dia tahu bahwa yang namanya Andi, saya tambahkan. standar variabel terhadap Bang. perilaku pemilu mulai dari undercurrent misalnya santri abangan, urban, Bang, kira-kira urban, rural, Partai urban, Demokrat itu punya turun itu pengaruh. karena money politics nggak? Kira-kira Ada suaranya? pengaruh, betul. Betul kan? Tapi Ya udahlah. tidak bisa kita tidak bisa kita pinpoint sekian. Berapa banyak? Di Ini mana? saya Tidak sih agak mungkin. sedih sama Bisa nggak Partai berapa Demokrat 13 karena juta? turun partainya karena money Suara politics naik, juga. suara naik. Kalau Suara Partai naik Demokrat tapi suara naik, kursi kursinya turun. Karena kursi-kursi terakhir kita tidak dapat. Suara Sementara naik itu kan kursi karena yang kan kita dapat karena yang namanya dulu- votersnya naik juga Nah, jumlah iya. voters. Tapi ada juga partai suaranya turun. Iya. Saya luruskan sedikit. Persentasenya maksudnya. Saya luruskan sedikit. Persentase. Dulu. Ada partai suara itu. Saya luruskan sedikit yang disampaikan Bang Singkat Edi ya. tadi itu penting. Begini, sebenarnya bukan 2004 saja bahwa mahkamah itu mencoba untuk mengadili hal-hal yang kualitatif. Kita punya contoh pada waktu itu saya sendiri sebagai pengacara Pak Jokowi, waktu itu Bang Reflin data terlibat nggak ya? Waktu itu putusan 1 2019 ya, itu Mahkamah Konstitusi itu sudah masuk untuk memeriksa kualitatif pada saat itu. Dan seluruh dirontohkan semua, nggak ada dalil satupun yang dibuktikan dan terbukti tingkat keterbuktiannya. Mahkamah tegas mengatakan misalnya ini didorong untuk Bawaslu, ini ke Gakumdu dan seterusnya. Itu tegas dalam putusan itu. Jadi putusan ini sebenarnya bisa menjadi clue bagi kita sekarang untuk bagaimana mempelajari bagaimana sih Mahkamah bekerja dalam rangka untuk menyelesaikan soal-soal yang Itu kualitatif 2019. seperti itu. Ya. 2019. Oke. Dan itu sampai dengan saya sekarang bicara Mahkamah masih tentang konsisten. paradigma dulu ya. Gini, kita ini memang karena ribut dan lain sebagainya, kita lupa sebuah paradigma yang sudah dituliskan MK sejak 2004 sejak Pilpres pertama. Ya, MK itu mengatakan mereka itu bukanlah pengadilan banding, bukanlah pengadilan banding dari Bawaslu atau pengadilan lainnya. Tapi mereka adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir. First and final and binding. Sehingga kalau seandainya mereka melihat ada pelanggaran konstitusi yang cukup serius, mereka nggak peduli kok dengan apa yang sudah berproses di Bawaslu dan lain sebagainya. Mereka bisa mengadili sendiri untuk melihat apakah the constitutionality of election itu terjaga atau tidak. Nah, itu paradigma yang tertinggi. Nah, itulah yang sekarang kita minta MK kembali ke Itu hitonya. termaktub di mana itu? Termaktub di putusan pertama Pilpres 2004. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan untuk mengadili kualitatif. Oh, makanya kemudian Menteri 4 itu dipanggil sama Oke. DKPP. Makanya saya bahagia. Ini kan untuk kebaikan pemilu kita juga ya. Jangan sampai kemudian kebenaran itu dihalangi oleh hal-hal seperti ini. Jadi kalau saksi saya tidak tahu persis karena kita pembagian tugas ya, tapi ahli saya terlibat penuh. Jadi kita ada menghubungi 6 ahli. Oke. 2 dari awal memang tidak bersedia, 2. Tapi 4 ini bersedia. Sudah. Tapi menjelang hari terakhir akhirnya mengundurkan diri. Hari Minggu tuh berarti ya? Ya, alasannya macam-macam. Ada alasan dilarang ibunya, ada alasan dilarang perusahaannya, ada alasan dilarang ibunya, perusahaannya, kemudian dilarang organisasinya, karena perusahaan sama organisasi berbeda ya. Ya. Dan kemudian ada yang tidak jelas alasannya ya. Pokoknya nggak bisa aja. Padahal semua orang yang kita hubungi orang yang menggebu-gebu sekali soal pemilu dan kecurangan pemilu. Sampai kemudian di antara 4 itu 2 itu langsung ditelepon oleh capres kita. Mas Anies? Iya. Oke. Saya meminta untuk 1 ini karena saya membutuhkan keterangannya, meminta kalau memang oke, nggak bisa katanya. Bagaimana kalau capres langsung yang telepon ibunya? Boleh dicoba silakan. Tetap kekeh Apa kata ibunya? nggak mau. Jadi ya saya nggak etis dong menyebutkan alasannya. Tetap nggak boleh, tetap nggak bisa. Indikasinya ketakutan atau apa? Kita kan nggak bisa ekspresinya untuk apakah dia gigi. Dari jawaban kan bisa dibaca. Jadi dia alasannya personal, selalu jantungan. Kalau anaknya membuat statement-statement yang keras gitu-gitu, kita bilang ini enggak, ini kan cuma untuk di keahliannya aja, nggak perlu ngotor-ngotor, kan cukup menyampaikan keahliannya. Tetap nggak bisa, karena dia merasa bahwa personally dia
kalau selalu ada yang begitu-begitu dia deg-degan gitu. Tapi di sisi lain ada kata-kata yang mengatakan dia tidak enak gitu. Tidak enak. Ya, oke lah. Tapi saya nggak bisa spesifik ya. Tidak enak pada siapa nggak disebut. Satu hajatan besar atau proses demokrasi yang sangat luar biasa besar dan beratnya yang sudah kita lalui bersama. Setelah itu persoalan ini menjadi sengketa. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah bagaimana demokrasi bekerja. Demokrasi bekerja artinya daulat hukum saat ini mulai bekerja. Kemarin daulat rakyat sudah selesai, masyarakat sudah sampai ke TPS, menyampaikan hak konstitusionalnya, dan saat ini sudah bergeser kepada prinsip-prinsip daulat hukum atau demokrasi. Dengan persoalan ini kita geser ke Mahkamah Konstitusi, satu harapan sebenarnya yang secara filosofi adalah perdebatan jalanan kita bawa ke ruang perdebatan yang jauh lebih beradab, perdebatan yang jauh lebih bermartabat dengan segala dan segenap konsekuensi putusan nantinya seperti apa. Kami berharap sungguh dengan putusan Mahkamah Konstitusi nantinya pada tanggal 22 April ya 2024 ini itu mengakhiri dan menyudahi seluruh perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan ini. Persoalan status putusan 90, persoalan keabsahan cawapres, persoalan sirekap, persoalan bansos dan seterusnya itu harus definitif setelah pada saat putusan MK itu lahir. Karena kita punya prinsip dalam berhukum bahwa hukum atau sengketa itu ada akhirnya. Ya, jadi itu harus kita pegang secara bersama bahwa kita meyakini sungguh bahwa nanti putusan MK ini dapat diterima oleh semua pihak. Sebagaimana yang kita saksikan bersama setiap hari, setiap waktu, peradilan berlangsung secara partisipatoris, secara terbuka, semua pihak diberlakukan secara berimbang. Prinsip audi et alteram partem dibuka seluas-luasnya. Bang Refli juga hadirkan berbagai ahli dan seterusnya. Para kritikus, akademikus dan segala macam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya. Jadi kira-kira kelak nanti ketika putusan itu lahir harus semua pihak menerima dan kita bernegara dalam situasi yang kondusif untuk bagaimana membangun NKRI ini ke arah yang lebih baik. Mungkin demikian. Silakan Pak Putu. Saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim hukum Anies Baswedan yaitu Refli Harun dan juga tim hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmid yang tampak luar biasa sekali. Di sini Fahri Bahmid sangat bijak sekali ya. Kelihatan banget loh aura-aura pakar hukumnya gitu. Ngomong tidak asal-asalan, beda dengan tim hukum yang sebelah yang cuma hanya ngoceh dan selalu menebarkan provokasi-provokasi kepada masyarakat untuk tetap tidak menerima terhadap hasil dari keputusan KPU tersebut. Ya, seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru di channel ini dan salam demokrasi.